movie lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Masih penasaran kan dengan kelanjutan alur film Bengcor yang part pertama? Yang belum nonton, linknya ada di kolom deskripsi dan di layar akhir video ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa please luangkan sedikit waktu kalian untuk mendukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Komenlah selagi kalian bisa komen ya. Sementara itu, di sisi lain, Menteri menemui Auto Sarma, yaitu keponakannya, dan marah karena keponakannya tidak dapat bekerja dengan baik. Rupanya mereka lah biang kerok dari kasus perampokan bank itu, guys. Keponakan menteri ini pun meminta anak buahnya, si pria brengos ini yang bernama Jugnu, untuk membuka loker bank. Tapi manajer berkata dia tak akan bisa membukanya karena salah satu kuncinya dipegang oleh nasabah. Tapi Campak dengan polosnya berkata bahwa bank selalu menjaga satu set kunci duplikat di bank ekstra. Si pria brengos ini pun tentu saja memuji kecerdasan Campak. Campak hanya berkata sebenarnya ia tidak dapat berbohong pada hari Sabtu. Dan benar saja, saat loker dibuka, harddisk yang dicari pun ketemu. Pria itu pun langsung memberikan kabar bahagia itu pada keponakan menteri. Tapi pria ini juga meminta solusi agar ia dapat lolos dari polisi. Si menteri pun memberikan cara bahwa untuk melarikan diri dari polisi, Jugnu harus memberitahu polisi bahwa setiap 1 jam ia akan membunuh Sandra. Jika polisi tidak setuju, maka akan menjadi setiap 15 menit. Sementara di luar, Amjad Khan dengan pengeras suara berkata ia akan memberikan kesempatan terakhir pada Campak untuk menyerahkan dirinya, namun dengan syarat semua sandera tetap aman. Sementara di dalam, pria brengos ini memberitahukan pada semua sandera kalau dia tidak bisa selamat, maka mereka semua akan mati, terutama Campak yang merupakan favoritnya. Dia yang akan pertama kali dibunuh. Tapi Campak tiba-tiba berkata kalau ia terbunuh, maka semua akan tahu jika perampok sebenarnya adalah dirinya, tapi bukan Campak seperti yang sekarang diketahui oleh semua orang. Dan wow, itu merupakan pemikiran yang luar biasa. Dengan saran Campak, Campak pun keluar dengan menodongkan pistol kepada pria brengos ini. Campak berkata pada Amjad Khan kalau ia ingin helikopter. Sementara pria ini berpura-pura memohon agar Amjad cepat mengabulkan permintaan Campak karena di dalam ada sandera yang terluka. Amjad Khan pun akan menyetujuinya jika ia dapat masuk untuk memastikan semua sandera aman. Tapi pria brengos ini sepertinya keberatan. Saat di dalam, Amjad Khan memeriksa korban dan meminta pada Campak untuk membawa keluar. Awalnya Campak agak ragu dan kemudian menyetujuinya. Tapi saat Amjad Khan keluar, pria ini langsung menghajar Campak habis-habisan dengan apa yang Campak lakukan barusan. Pria ini rupanya tak setuju bila korban dibawa keluar. Namun saat marah, anggotanya memberitahukan bahwa drive yang baru ditemukan adalah benar-benar yang mereka cari. Ia pun kemudian keluar untuk melihatnya. Sementara di luar, Amjad berkata pada Gayatri jika Gayatri benar, Campak bukanlah yang menembakkan pistol. Ternyata guys, 25 menit sebelum ini, saat para sandera tak ada yang menjaga, pemuda ini menyalahkan Campak atas apa yang terjadi pada ayahnya dan semua yang terjadi saat itu. Tapi Genda dan Gulab tak terima jika disalahkan olehnya. Akhirnya mereka pun saling adu mulut. Campak kemudian menyuruh mereka untuk diam. Ia berkata, ini bukanlah waktunya untuk saling serang. Ini memang salahnya. Ia terpaksa melakukan semua ini karena keadaannya. Ia bermimpi untuk membangun sebuah pabrik tutup botol dengan meminjam uang dari bank dan menggadaikan rumahnya. Tapi selalu saja ada keterlambatan dalam pembangunan dan sehingga ia tak bisa membayar bank. Bahkan orang tuanya pun tak mengetahui hal ini. Campak berjanji ia akan membantu mereka semua untuk tetap aman dan bisa keluar. Tiba-tiba Gulab mengeluarkan HP dari kaos kakinya. Campak kemudian menelpon Amjad Khan. Ternyata Amjad Khan sudah tahu kalau yang menembakkan pistol adalah bukan dirinya, tapi si pencuri asli, yaitu Jugnu yang mencuri beberapa drive. Disinilah Amjad Khan menyuruh Campak untuk mengatakan kepada Jugnu meminta sebuah helikopter. Dengan begitu Amjad Khan tahu siapa pencuri aslinya. Saat ini menteri sudah tak sabar lagi dengan keponakannya yang tak dapat diandalkan. Karena itu ia pun turun tangan sendiri dan menyuruh komisaris untuk memindahkan kasus perampokan ini ke tangan polisi. Sementara itu Campak dengan penyamarannya memanggil anak buah Jugnu dan kemudian memukulnya. Campak kemudian menelpon Gayatri untuk memberitahukan Amjad Khan bahwa ia akan membebaskan Sandra lewat pintu depan. Saat Gayatri memberitahukan Amjad dan memberitahukan pada komisaris, rupanya komisaris tetap tidak mau tahu. Dan justru menteri berkata tak usah mengasihani mereka karena mereka adalah teroris.
Pembebasan pun dimulai dari sandera wanita yang dipimpin dengan Gulab, dan selanjutnya Genda dan para sandera pria. Sementara Campak berjaga-jaga, namun di brankas Jugnu memerintahkan anggotanya untuk memeriksa sandera. Hampir saja mereka ketahuan jika tidak dihalangi oleh Campak. Karena merasa tak aman melewati pintu depan, Campak dan yang lain pun keluar lewat pintu ATM dan memberitahukannya kepada Amjad Khan melalui telepon. Saat hampir berhasil keluar, tiba-tiba Jugnu membuka pintu dan berpapasan dengan Campak. Rupanya Jugnu mengetahui penyamaran Campak dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa para sandera. Namun di saat itu Campak berhasil mengambil drive dari Jugnu. Sementara itu, dengan ide dari Gayatri, Amjad memberitahukan kepada semua orang melalui berita bahwa Pak Menteri nantinya akan mengatakan bahwa 3 perampok itu adalah teroris dan ini adalah palsu. Untuk mengetahui alasannya mengapa Menteri melakukan hal itu, media harus menanyakannya sendiri langsung kepada Menteri. Menteri yang melihat hal itu tentu saja murka dan menyuruh anggota polisi untuk membatalkan misinya. Rupanya ide Gayatri pun berhasil dan kini giliran Amjad Khan dan anggotanya yang beraksi. Sementara Jugnu mencium bau Campak di dalam brankas dan memanggilnya. Disusul Amjad Khan yang masuk dan mulai berperang. Amjad kemudian melihat pimpinan polisi dan memanggilnya. Ini adalah kesempatan Amjad untuk menembak kaki polisi agar dapat dijadikan alasan kalau pemimpin polisi telah ditembak sehingga komando diambil alih oleh Amjad. Selanjutnya, Amjad pun masuk ke dalam brankas dan menyuruh Campak yang terluka untuk segera keluar dan diobati. Sementara ia yang akan menangani Jugnu. Saat Campak keluar, semua orang pun langsung mendekati Campak, termasuk kedua temannya. Mereka semua kemudian berterima kasih kepada Campak karena telah menyelamatkan mereka. Sementara dalam, Amjad masih saja kucing-kucingan dengan Jugnu. Namun siapa sangka saat dua temannya mengajak Campak untuk ke dokter, Campak tak mau dan terus berjalan sembari tersenyum dan tertawa. Rupanya saat di brankas, Amjad Khan tak juga menemukan Jugnu dan hanya menemukan rekaman suara Jugnu. Lalu terdengar suara ketukan dari dalam loker. Saat dibuka, rupanya itu adalah Jugnu dengan kedua tangannya diikat dan mulutnya diplester. Setelah plester dibuka, Jugnu kemudian berkata kalau Amjad Khan pun juga tertipu dengan kepolosan Campak yang sangat terlihat tak bersalah. Sangat tak terduga bukan? Kalian juga pasti tertipu kan? Lucunya Jugnu dan Amjad Khan pun malah tertawa karena telah tertipu dengan wajah polos dan tak berdosa Campak yang telah berhasil lolos dengan terhormat. Sementara itu pemimpin polisi mengadu kepada keponakan menteri bahwa Jugnu telah tertangkap dan ia ditembak oleh Amjad Khan. Karena itu ia pun kemudian memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Dan siapa sangka rupanya Gayatri yang seorang reporter juga adalah komplotan dari ketiga orang idiot ini. Hasil rampokan mereka pun kemudian mereka sebarkan pada orang-orang yang sedang menonton layar tancap. 3 bulan kemudian tiba-tiba Campak muncul kembali menemui Amjad Khan yang sedang duduk santai. Di mejanya sudah ada bukti rekaman pembunuhan Sasan Thakur, seorang wartawan kriminal yang telah mengumpulkan bukti tentang kejahatan Auto Sharma dan anggotanya yang ia simpan di dalam drive dan memasukkannya dalam loker bank. Amjad berkata pada Campak bagaimana ia dapat melakukan semua ini dengan sempurna. Bahkan ia dapat menemukan bukti pembunuhan Sasan Thakur yang selama ini Amjad cari. Rupanya guys, dari awal Campak sudah merencanakan dengan sangat matang tentang perampokan bank ini. Mereka sengaja merekam aksi mereka selama merampok bank agar nanti Amjad dapat melihatnya. Mereka sengaja mencuri pada hari itu karena sesuai dengan rincian loker Sasan Thakur. Dan kunci aslinya adalah pada perampok asli, yaitu Jugnu. Beberapa hari sebelumnya, mereka telah melacak nomor HP Auto Sharma dan Menteri, sehingga mereka tahu kalau mereka akan beraksi pada hari itu. Karena mereka tak tahu pencuri aslinya, jadi mereka harus memancing untuk keluar sendiri dengan perilaku mereka yang konyol, bin idiot, dan memasang wajah lugu mereka. Juga drive palsu yang Jugnu cari. Kelemahan Jugnu adalah emosinya.
Saat ia lengah, kami pun menguasai dirinya. Saat diberangkas, Jugnu mengira Genda yang memakai topeng adalah anak buahnya. Disitulah Cambak menghajarnya dan memasukkan ke dalam loker. Namun saat Amjad Khan selesai melihat rekaman itu, Cambak ternyata telah pergi. Cambak kemudian menelpon Amjad Khan dan berkata sorry karena ia telah pergi diam-diam. Amjad pun berkata tak apa karena barang bukti telah ada di tangannya. Rupanya saat dilihat buktinya pun telah hilang. Dan di akhir cerita, Cambak kemudian menantang Amjad Khan untuk bertemu di perampokan selanjutnya. Apakah Amjad Khan dapat menangkap Cambak kali ini? Hanya Allah lah yang tahu. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.